Sahabat di dunia sebelah yang kucintai, hari ini aku bangun dengan nama yang bukan namaku. Gelang di pergelangan tanganku berkedip pelan, lalu menampilkan identitas seorang guru yang belum pernah kutemui. Aku menarik napas panjang untuk verifikasi, dan sensor napas itu menyapa seolah kita sudah lama berteman. Sistem kami menyebutnya protokol identitas bergilir, dan bagiku ia seperti jam waker yang mengubah takdir setiap pagi. Semua berlangsung cepat, seperti mengetik alamat baru di baris pertama surat ini. Di layar kecil muncul riwayat reputasi sang guru, lengkap dengan catatan rapat, janji yang belum ditepati, dan tetes harapan dari muridnya. Aku membaca seperti orang mencari jalan pulang, hati-hati agar tidak tersesat di antara pujian dan protes. Hari ini aku memegang akses ke ruang guru, ke kurikulum, dan ke 100 lebih anak yang menunggu keputusan. Aku tahu satu hal yang pasti, setiap keputusan akan menempel padaku sebagai jejak moral. Jejak itu akan dibaca orang lain yang kelak memegang identitasku sama seperti aku membaca jejak orang ini. Kau mungkin bertanya mengapa kami rela bertukar label seperti ini dan aku paham rasa heranmu. Jawabanku sederhana, kami lelah dengan prasangka yang menempel seperti noda yang tak mau hilang. Kami ingin belajar merasakan beban orang lain tanpa harus menjadi pahlawan atau penjahat selamanya. Kau mungkin membayangkan kekacauan, namun kenyataannya ada ritme yang membuat kami tetap waras. Setiap pergantian terjadi pada pukul 4 pagi, saat kota masih menguap dan lampu dapur masih setia menyala. Kami memulai hari dengan ritual verifikasi napas, catatan audit, dan ucapan selamat datang yang terdengar resmi namun hangat. Lalu kami menata rencana seperti menata huruf pada baris baru, rapi, pelan, dan penuh niat baik. Aku akan bercerita padamu tanpa jargon karena kau sahabatku dan aku ingin kau merasakan semuanya secara dekat. Semoga setiap kalimatku terasa seperti jemari yang berhenti sejenak di atas tombol spasi, lalu mengetik dengan tenang. Aku pernah memegang identitas seorang kurir yang dikejar waktu, dan itu mengubahku. Saat itu hujan turun, jaketnya tipis, dan alamat pelanggan sering salah tulis. Peta di perangkat menuntungku lewat gang sempit dan suara anjing yang galak, tetapi aku tetap mengantarkan paket tepat waktu. Di depan pintu, seorang nenek mengucap terima kasih seperti mengucap doa, dan aku merasa sedang memegang dunia kecil yang rapuh. Aku belajar bahwa marah karena telah tidak mempercepat jam, dan senyum tulus bisa menghemat 1000 kata. Keesokan harinya, aku memegang identitas seorang pejabat yang harus menandatangani izin pasar. Antrian berkas seperti barisan paragraf yang terlalu panjang, dan setiap tanda tangan adalah titik akhir yang menentukan banyak kehidupan. Aku menunda sebentar, bukan untuk menolak tetapi untuk mendengar cerita para pedagang yang memelihara harapan di bawah tenda biru. Mereka bercerita tentang harga, anak sekolah, dan mesin es yang sering rusak, dan aku menulis ulang prosedur agar lebih ramah. Di malamnya aku memegang identitas seorang ibu tunggal, dan dunia terasa berpindah ke tempo yang lebih sunyi. Ada cucian, ada tugas, ada tetangga yang baik hati, dan ada dompet yang harus bertahan sampai pekan depan. Aku mematikan lampu lebih larut dari biasanya, sambil berpikir betapa ringan lidahku selama ini saat menilai hidup orang lain. Semua pengalaman itu menempel pada tulisan hidupku, seperti catatan pinggir yang tidak bisa kuhapus. Maka ketika hari ini aku menjadi guru, aku tidak tergesa menilai murid yang sering terlambat. Aku memanggilnya dengan suara rendah dan menanyakan alasan tanpa nada menghakimi. Ia mengaku harus mengantar adiknya ke penitipan karena ibunya bekerja shift malam, dan aku diam cukup lama untuk mendengar napasnya. Aku memutuskan memberi jam tambahan belajar dengan jadwal fleksibel agar sekolah menjemput mereka yang berjalan pelan. Jejak moralku mencatat keputusan itu, dan aku berharap yang kelak memegang identitasku akan tersenyum ketika membacanya. Dalam sistem kami ada pekerjaan baru yang disebut mediator diri, dan aku kebetulan memilih pekerjaan itu sebagai profesi tetap.
mediator diri menengahi perkara ketika tindakan tubuh dan hak identitas saling tarik-menarik. Misalnya ada operasi darurat dan identitas hari ini tidak ingin menandatangani persetujuan, padahal diagnosis tidak boleh menunggu. Kami menggelar dialog singkat, menghadirkan catatan medis, dan menimbang risiko secara jernih tanpa menambah rasa takut. Kami mencari keseimbangan antara kehendak pribadi dan keberlanjutan hidup, lalu menetapkan solusi yang dapat diaudit. Kami tidak selalu tepat, tetapi kami selalu transparan, dan itu mengurangi luka yang tidak perlu. Ekonomi kami pun ikut berubah, karena ketidakpastian bukan hanya rumor melainkan ritme harian. Asuransi proteksi hari buruk muncul seperti payung yang siap dipinjam siapapun yang kehujanan. Ada juga pasar swap shift yang mempertemukan orang yang ingin bertukar giliran tugas secara sukarela. Aku ingat seorang juru masak yang menukar shift identitas agar bisa menghadiri kelulusan anaknya. Aku melihat kebahagiaan sederhana yang menetes seperti tinta yang jatuh tepat di tempatnya. Namun tidak semua orang menari manis bersama perubahan, dan aku harus jujur soal ini. Ada orang yang mencoba berselancar di atas reputasi orang lain, dan kami menyebutnya identity surfing. Mereka berburu identitas dengan kredit tinggi untuk bertaruh, lalu pergi sebelum badai tagihan datang. Cara mereka licin, tetapi jejaknya tetap memberi bayangan, dan bayangan itu cukup untuk memanggil kami ke meja mediasi. Aku pernah menyelidiki rangkaian transaksi yang aneh, dan polanya mengarah ke komunitas yang menolak pergantian. Komunitas itu menyebut diri mereka komunitas tetap, dan mereka merindukan keajekan seperti halaman buku yang dilaminasi. Mereka percaya keaslian berarti tidak berubah, dan aku menghargai keteguhan itu walaupun aku berbeda pandang. Kami berdebat dengan tenang, seperti dua orang yang mengetik dari dua keyboard namun berbagi layar yang sama. Aku bertanya apakah keaslian bisa hidup berdampingan dengan kesempatan belajar dari nasib orang lain. Mereka balik bertanya apakah kesempatan bisa jadi topeng untuk lari dari tanggung jawab. Aku mengusulkan kompromi yang sederhana namun kuat yang kami sebut kuota kebal 72 jam. Ide ini memberi setiap orang jatah bebas pergiliran selama beberapa hari untuk urusan yang benar-benar genting. Kami juga menambah aturan jejak moral proporsional agar keputusan besar diawasi lebih ketat. Sebagian dari mereka mengangguk pelan dan sebagian lainnya menghela napas panjang, namun dialognya tetap hangat. Aku menangkap satu senyum kecil yang terasa seperti tanda baca yang menutup kalimat dengan harapan. Persahabatan di dunia kami pun belajar cara baru untuk setia, dan ini bagian yang sering membuatku tersenyum. Kami menulis kode etik shift dengan pasangan, yang isinya sederhana namun menyelamatkan hati yang rapuh. Kami sepakat tidak membuat janji permanen saat memegang identitas orang lain, meski godaan sering datang tanpa permisi. Kami berbagi sandi kecil untuk bicara jujur ketika cemburu tiba, agar kehangatan pulang dengan aman. Ada satu malam ketika aku memegang identitas seorang perawat dan ayahku sedang demam. Tiba-tiba semua teori tentang empati berubah menjadi langkah konkret yang sederhana. Aku menyiapkan kompres dan jadwal obat dengan teliti, dan aku merasa dipeluk oleh profesi yang kupinjam. Sejak itu aku tidak pernah meremehkan orang yang kelelahan di ujung shift malam. Cinta di dunia kami kuat karena ia latihan setiap hari, bukan karena ia berdiri di panggung yang sama selamanya. Temanku pernah berkata bahwa kesetiaan adalah kebiasaan kecil yang diulang dengan jujur. Kami menempelkannya di dinding rumah seperti kutipan yang mendorong kami untuk tetap hadir. Hari ini sebagai guru aku harus memutuskan rencana remedial yang sensitif dan aku tidak mau sembrono. Aku menghubungi pemegang identitas sebelumnya dan memintanya bercerita singkat, lalu aku menulis ulang langkah yang lebih manusiawi. Murid-murid yang takut dianggap malas kini mendapat ruang untuk mencoba lagi tanpa malu. Orang tuanya menatapku lega, dan aku berharap mereka akan tetap lega ketika identitasku berpindah besok. Aku tahu suara kebijakan sering terdengar datar,
jadi aku menambahkan ruang dengar di luar jam sekolah. Kami menyebutnya ruang napas dan di sana anak boleh bercerita tanpa dinilai. Hasilnya mengejutkan karena cerita membuat data memiliki wajah. Data itu memanduku layaknya peta yang dibuat oleh penduduk setempat, jelas dan hemat waktu. Aku juga memeriksa dashboard kecil tentang jejak moral agar aku tidak lupa pada konsekuensi. Setiap kali aku ragu, aku menulis satu kalimat di catatan harian, dan satu kalimat itu biasanya menyelamatkan arah. Kalimat itu berbunyi bahwa keputusan baik membuat orang lain lebih bebas dan tidak lebih takut. Dengan kalimat itu aku berani menolak usul yang tampak efisien namun menghilangkan kesempatan kedua. Kau tahu ada humor kecil yang sering terjadi ketika pergantian berlangsung. Seorang sahabatku pernah memegang identitas juru foto, padahal dia hanya bisa memotret dengan mode otomatis. Ia belajar cepat dari murid magang, dan hasilnya tidak buruk, malah pasangan pengantin menyukai candid yang jujur. Kami tertawa bersama karena kejujuran sering lebih indah daripada teknik yang dingin. Aku juga pernah menjadi akuntan sehari, dan aku bersahabat dengan kalkulator yang perasa. Angkanya rapi, namun cerita di balik angka mengajarkan bagaimana satu biaya kecil dapat menghemat air mata. Jika kau berada di sini, kau akan suka melihat rapat yang dimulai dengan pertanyaan pribadi yang singkat. Pertanyaan itu menumbuhkan empati dan rapat berubah dari benturan ke kolaborasi. Kami tidak selalu sepakat, tetapi kami tahu cara menutup rapat dengan hati ringan. Jejak moral mereka bukan hanya hasil, tetapi juga cara, dan itu membentuk budaya kerja yang hangat. Sementara itu investigasi tentang identity surfing terus bergerak dan aku diberi berkas yang tebal. Polanya rumit, namun motifnya sederhana, yaitu keuntungan cepat. Aku menemukan celah di aturan yang terlalu mudah memaafkan transaksi besar dalam satu hari. Aku mengusulkan agar transaksi semacam itu lewat jalur audit tambahan, dan usul itu diterima setelah perdebatan singkat. Kabar baiknya kerugian menurun dan kepercayaan naik seperti matahari yang telaten, setia, dan tenang. Kabar buruknya sebagian pelaku ternyata pernah memegang identitasku kemarin dan ini membuatku tertegun. Aku membaca catatan mereka tentangku dan aku merasa seperti menatap cermin dari sudut yang berbeda. Ternyata seseorang telah membayar utang kecil yang dulu kutunda dan ia meninggalkan catatan singkat yang manis. Catatan itu bertulis bahwa ia percaya padaku karena aku percaya pada orang lain lebih dulu. Aku menutup berkas pelan dan membiarkan rasa syukur mengendap seperti kopi yang baru diseduh. Pengalaman itu membuatku menata ulang caraku memandang keaslian. Keaslian bagiku kini bukan soal memegang label yang sama, tetapi soal memegang nilai yang sama. Nilai itu sederhana, yaitu berbuat baik saat ada peluang dan adil saat ada kekuasaan. Kau pasti bertanya apakah hidup tidak melelahkan dengan ritme seperti ini? Jawabanku jujur saja ya, namun kelelahan itu seperti olahraga karena ia membuat otot empati tumbuh. Kami belajar mengatur energi, menolak yang tidak perlu, dan menyapa yang perlu dengan penuh kesadaran. Kami memuji mereka yang berani mengakui salah dan kami tidak menertawakan yang mencoba lagi. Dunia kami menjadi ruang belajar yang tak pernah tutup, namun lampunya hangat dan tidak menyilaukan. Di kota kami ada festival kecil yang kami sebut Hari Kembar dan itu cukup lucu. Dua orang yang pernah saling memegang identitas bertukar kartu pos dengan foto sehari yang paling berkesan. Kadang foto itu sesederhana payung yang dipinjamkan dan kadang sesulit surat permohonan maaf yang akhirnya dikirim. Kami tertawa pada foto yang canggung dan kami menangis pada foto yang jujur. Festival itu membuat kami tidak lupa bahwa pergiliran bukan permainan angka, melainkan pertemuan hati. Aku juga ingin kau tahu bagaimana kami menyambut warga baru yang pindah ke lingkungan kami. Kami menyiapkan pelatihan singkat tentang cara membaca jejak moral dan cara menulis catatan yang jelas.
Kami mengajari mereka untuk tidak memamerkan kebaikan karena kebaikan tidak suka sorotan berlebihan. Kami mendorong mereka untuk meminta maaf cepat dan memperbaiki pelan agar luka tidak menua. Anak-anak di sekolah belajar mata pelajaran yang kami sebut kewargaan empatik dan kelasnya selalu riuh. Mereka berlatih memainkan peran berbeda, lalu menuliskan perasaan yang muncul dengan kata yang sederhana. Hasilnya mereka jadi ringan memberi tempat untuk perbedaan dan tidak mudah meledak oleh kabar yang belum jelas. Aku menyukai bagian ini karena masa depan terasa sedang disunting dengan teliti. Di tengah semua itu kami tetap punya humor yang menyehatkan dan ini penting agar hidup tidak kaku. Temanku pernah menjadi penata rambut sehari dan ia panik karena tangan kirinya gemetar. Pelanggan tertawa kecil, lalu menawarkan waktu lebih lama dan potongan rambutnya berakhir manis dan alami. Tawa ringan sering menyelamatkan pertemanan yang nyaris retak dan kami bersyukur atas itu. Aku menulis ini sambil menunggu waktu mengajar dan rasanya seperti duduk di tepi sungai kecil yang jernih. Airnya membawa refleksi tentang siapa aku jika namaku berubah dan siapa aku jika nilainya tetap. Aku percaya kau paham perbedaan yang halus namun penting ini. Di duniamu mungkin label lebih tetap, tapi rasa ingin adil selalu bisa bergerak. Jika suatu saat kau meminjam kacamataku, kau akan melihat betapa lega rasanya saat prasangka dilepas sebentar. Aku yakin duniamu juga bisa menemukan cara untuk melihat orang dengan kacamata yang lebih ramah. Aku siap belajar darimu seperti kau belajar dariku, dan aku senang surat ini membuat jembatan yang rapi di atas jurang. Orang menyebut kami eksperimen sosial, tetapi bagiku kami hanya tetangga yang mencoba tidak menyakiti. Kami belum sempurna karena tidak ada yang selesai sebelum senja, dan itu tidak apa. Aku mengukur keberhasilan hariku dengan dua hal kecil, yaitu apakah aku membuat orang lebih berani dan lebih tenang. Jika dua hal itu terjadi, maka identitas apapun yang kukenal akan terasa seperti rumah. Aku akan kembali ke kelas sekarang karena anak-anak sedang menunggu sesi tanya jawab yang hangat. Aku berjanji akan menutup pelajaran dengan latihan singkat tentang bertanya tanpa menghakimi. Latihan itu membuat mereka pulang dengan bahu yang lebih ringan. Sebelum kuakhiri surat ini, izinkan aku menaruh satu pertanyaan di mejamu. Jika besok kau memegang identitasku, kebajikan apa yang paling ingin kau latih? Jika besok aku memegang identitasmu, harapan apa yang paling ingin kau titipkan? Aku akan menjaga harapan itu sebaik mungkin karena begitulah kami belajar percaya. Terima kasih sudah membaca sampai sejauh ini dengan napas yang sabar. Aku bisa merasakan hadirmu dari cara matamu membayangkan setiap detail yang kuceritakan. Bila suatu saat kau datang berkunjung, aku akan menjemputmu di halte yang teduh dan membawamu ke kedai yang ramah. Kita akan duduk dan membiarkan waktu berjalan sebentar tanpa topik berat. Lalu kita akan menertawakan kekakuan yang sering kita pelihara tanpa sadar. Setelah itu kita akan merapikan kata-kata dan mengikatnya seperti pita yang sederhana. Aku berharap kau menyimpan sebagian kecil dari ritme hidup kami di saku jaketmu. Simpanlah agar kau bisa mengeluarkannya saat dunia terasa terlalu kencang. Aku percaya kau akan tahu kapan saat itu tiba dan kau akan baik-baik saja. Aku mengirimkan doa yang tidak keras karena doa tidak perlu suara besar untuk sampai. Doa itu memohon agar keputusanmu besok menguatkan orang yang kau sayangi. Doa itu juga memohon agar kau menemukan jeda yang cukup untuk tertawa jujur. Sampai di sini dulu catatanku dari meja yang rapi ini, dan aku menutup laptop dengan lega. Salam hangat mengalir melintasi jarak dan singgah di beranda hatimu. Surat ini kutitipkan padamu dengan sederhana dan tulus. Dengan penuh sayang, aku pamit sebentar sebelum kelas berikutnya dimulai. Dari temanmu yang tinggal di dunia yang berdampingan, aku mengucap sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir dengan telinga dan hati yang utuh.
Bila kau menyukai cerita ini, mohon tekan suka agar algoritma mau mengantarkan surat-surat berikutnya. Jangan lupa berlangganan agar kau tidak ketinggalan pesan baru dari kami. Tinggalkan komentar yang sopan karena aku senang membaca pertanyaan dan kisahmu. Jika kau ingin mendukung kami, silakan gunakan kode di sudut video atau tautan di deskripsi untuk berdonasi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sama sekali berbeda dan mungkin salah satunya akan menjadi favoritmu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan kumohon tetaplah bersama kami untuk cerita yang lebih berani dan lebih hangat. Salam dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah dan selalu rindu menyapa dirimu. Aku menutup surat ini dengan harapan yang ringan dan janji untuk menulis lagi besok. Semoga harimu setenang halaman buku yang baru kau buka dan sesegar udara pagi setelah hujan. Sampai bertemu lagi di surat yang lain, sahabat, dan jaga dirimu baik-baik. Terima kasih dan sampai jumpa di karya berikutnya yang akan mengajakmu berjalan lebih jauh. Aku menghaturkan pamit yang ramah dan mengundangmu kembali ke beranda suara kami. Selamat beristirahat dengan hati yang damai dan pikiran yang lapang. Sampai bertemu lagi dan semoga besok kita sama-sama sedikit lebih baik dari hari ini.